Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini, aku ingin membacakan keadaan dan kondisi sebenarnya apa yang dia rasa. Ini juga bisa menjadi pembacaan general buat kamu yang mungkin dalam beberapa bulan ini atau beberapa hari ini tidak ada komunikasi. Ya, untuk yang tidak berkomunikasi, saya akan lihat dulu sebetulnya kenapa, ya, kenapa alasan dia tidak berkomunikasi dengan kamu dalam beberapa hari ini. Di sini kalau aku lihat ya, sebetulnya sih alasan dia tidak berkomunikasi karena mungkin ini kan energinya memang masih dengan kamu ya. Ya dia itu sedang lagi nggak mau diribetin aja. Nah, karena kartu Six of Cups di sini tuh juga menunjukkan bahwa sebetulnya dia merasa hubungan ini aman-aman aja gitu loh. Dan biasanya dia kan komunikasi. Kenapa nih tiba-tiba dia nggak komunikasi sama kamu? Ada kartu death ya teman-teman. Sebetulnya dia itu lagi males atau lagi ibaratnya nggak mau terlalu nggak mau terlalu intens, takutnya nanti ada rasa kebosanan atau menimbulkan satu masalah gitu loh. Biasanya orang semakin komunikasi ngomongnya ngalor ngidul, terus jatuh-jatuhnya kayak berantem gitu kan ya. Nah sekarang ini dia tuh kayak butuh untuk berdiam diri dulu, dan itu memang yang diinginkan. Berdiam diri itu gunanya untuk apa ya? Untuk menetralkan kondisi atau keadaan yang sebenarnya mungkin kemarin itu lagi nggak baik-baik aja. Mungkin kamu udah salah paham, slack atau apapun, ya kan? Nah di sini dia tuh butuh waktu untuk berpikir dulu dan untuk berdiam diri. Kartu The Hierophant sebetulnya lebih baik untuk tidak menjawab apapun atau lebih baik untuk tidak merespon apapun sampai ya keadaannya itu baik-baik saja. Kita akan lihat ya sebenarnya untuk alasan lebih kompleksnya dia tidak komunikasi dengan kamu itu kenapa. Kalau saya lihat ya dia tuh lagi menikmati masa sendiri sih. Dalam arti tuh aku lagi ada fokus yang mau aku iniin. Mungkin dia lagi fokus dengan proyek tertentu, lagi fokus dengan satu satu hal tertentu, atau ada sesuatu yang memang dia lagi in a rush, dia buru-buru. Nah dia tuh mau ya memang aku tuh mau mandiri gitu loh, nggak mau terlalu ribut dengan ini itu sampai aku ya terwujudkan sesuatu itu. Mungkin ada sesuatu yang ibaratnya tuh kayak short term gitu ya, misalnya aku mau fokus nih untuk ngerjain project aku sebentar gitu, aku butuh waktu untuk sendiri, atau aku lagi nggak mau diganggu. Kan ada sih masa-masa kayak aku tuh pengen me time. Aku juga tuh teman-teman gini ya, kadang-kadang kalau misalnya pasanganku tuh kayak ngomong, kamu kok nggak ada kabarnya sih, ya karena aku pengen me time aja, apa mesti dilaporin kayak gitu loh ya. Yang kedua di sini sebetulnya kalau kita lihat ada Cupid Arrow, dia tuh kayak percaya bahwa memang di kala me time ini itu akan menambah level cintanya dia kepada kamu. Jadi kalau misalnya dia memang lagi pengen sendiri, ya memang dihargain aja. Kadang-kadang kita tuh nggak perlu loh menanyakan sebuah alasan mengapa seseorang itu tuh pengen sendiri dulu atau nggak pengen ngobrol sama kamu. Kalau misalnya jaraknya berbulan-bulan, ya mungkin jatuh-jatuhnya kamu harus review dulu. Misalnya baik-baik aja, nah kondisi dia sekarang gimana, lagi sakit atau apa, kita kan nggak tahu. Lagi fokus mungkin dengan sesuatunya. Tapi kalau misalnya udah lebih dari 2 bulan, kamu coba hubungin cuma centang satu aja, ya udah, berarti pada saat terakhir dia ketemu sama kamu, ya mungkin dia mau menyudahi, cuman ya dia nggak ngomong, gitu aja. Ya maksud aku sih, gimana ya? Kalau untuk orang itu kadang-kadang kita nggak bisa tebak. Kok tiba-tiba dia kayak kabur dari aku atau pergi dari aku begitu saja gitu ya. Itu alasannya kenapa ya, kamu tunggu aja, misalnya dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, seminggu, atau maksimal 2 minggu lah. Orang untuk komunikasi itu maksimal 2 minggu gitu loh. Kalau misalnya dia pergi, ya udah blok balik aja, berarti memang pada saat terakhir mungkin dia mau ngomong sama kamu, kalau aku udah bosan sama kamu, aku udah nggak bisa di sini. Cuma dia nggak mau meninggalkan jejak itu, lebih memilih kabur, berarti orangnya tidak berjiwa besar atau tidak gentle gitu. Dan itu harus diperhatikan, itu red flag ya, mendingan ditinggalin aja gitu kan. Nah di sini ada kartu ascending. Intinya gini loh,
Dia itu sedang mengkaji, teman-teman. Dalam arti dari obrolan terakhir kalian, apa sih yang mungkin apa ya? Dia tuh mungkin ada emosi yang mungkin tidak disampaikan kepada kamu. Kemudian ada sesuatu mungkin dari percakapan yang menyinggung kadang-kadang, walaupun itu cuman kayak bercanda ya, kita kan nggak pernah tahu. Nah, di sini dia tuh tidak mau mendeliver emosi itu kepada kamu, supaya hubungan ini tuh berjalan normal. Karena kalau saya lihat ya di sini, ada kartu death. Kartu death itu intinya ada sesuatu tuh yang kayak menyayat hati. Lambangnya aja dengan kartu sabit ya, berarti ada sesuatu yang dia kayak gue harus batasin omongan nih. Entah pada saat itu dia ada salah ngomong, kamu tersinggung, atau dengan secara tidak langsung ada sesuatu yang mungkin kalau kamu merasa nyaman. Kita kan cenderung kayak belak-belakan, tidak menjaga segala sesuatunya. Nah, di sini ya kalau saya lihat, kataku sih kayak apa ya, kayak orang yang ibaratnya bisa dibilang, kadang orang tuh nggak bisa kayak mengungkapkan, tapi mesti menunggu berapa hari dulu, baru nanti dia ngasih tahu kamu. Jadi kamu sabar aja ya. Oke, kita akan lihat ya, apabila orang ini memang tidak komunikasi sama kamu, itu alasannya kenapa ya. Mungkin tiba-tiba dia diam, dia tidak berkomunikasi. Kita akan lihat di sini. Tuh, ada sesuatu yang memang setidaknya ya, ini dia pikirkan. Ya, ada sesuatu yang berat yang dia pikirkan. Ada hal-hal yang sebetulnya dia mikirin, tapi dia tidak ngomong sama kamu. Gitu. Jadi gini loh teman-teman. Masalah orang dia berubah sama kamu, belum tentu kamu tuh jadi penyebab utamanya. Bisa aja dia ini punya masalah sendiri, tapi dia nggak ngomong sama kamu. Dia lagi riwah, ya. Terus ada kartu Three of Wands. Sekarang ini masalahnya kan dia tidak menceritakan apa itu kepada kamu. Nah, dia ini berusaha untuk bagaimana mencari jalan keluarnya sendiri. Kalau orang udah ingin cari jalan keluarnya sendiri, berarti dia mengandalkan dirinya. Intinya dia belum mau ngerepotin orang lain, belum mau membutuhkan bantuan orang lain. Dan di sini ada kartu Knight of Wands gitu loh. Dia tahu sih, dalam artinya kalau misalnya dia memutuskan satu jalan, ya aku mau keputusan ini aku ambil sendiri, tidak pengaruh dari orang lain. Kita akan lihat lebih detail lagi sebetulnya masalahnya apa ya. Masalah yang dihadapi orang ini tuh apa? Terkait dengan sebuah keputusan, ada kartu The High Priestess. Ini aku miringin supaya lambang ini cross ya, lambang hambatan. The High Priestess ini menunjukkan sesuatu yang mungkin terkait dengan keputusan, mempelajari sesuatu, atau tindakan ya, terkait dengan tindakan yang harus dia ambil. Dan di sini ada kartu Ace of Pentacles. Nah, ya, kamu tahu ini tandanya apa? Gitu, berarti sesuatu yang berhubungan dengan dunia dan materi. Ya, aku nggak usah ngomong lah itu apa ya, tapi di sini sepertinya ada permasalahan itu, teman-teman. Jadi kan kalau untuk yang hal kayak gini-gini, jika memang dia gentle, dia baik, dia tidak akan bilang aku lagi ribet nih gara-gara pekerjaan, gara-gara keuangan, aku pengen menyelesaikan sendiri. Ada resiko yang harus aku tanggung, apalagi kalau dia pengusaha, kalau misalnya dia harus mencapai target sesuatu di perusahaannya. Karena mungkin gini kan, kadang-kadang kalau ada orang yang bekerja, apalagi kalau dia kerja di kantoran, ada sesuatu target yang diminta sama bosnya untuk didilkan. Itu bisa aja terjadi di sini. Karena mengenai untung dan rugi. Mungkin. Gitu loh, teman-teman. Jadi kamu harus melihat dari banyak sisi. Tidak semua orang diam itu menjadi sebuah kesalahan buat kamu. Ya, apakah gara-gara aku ya Kak dia diam? Nah, di sini kalau saya lihat ya, kenapa dia memutuskan untuk berdiam diri dulu? Ada kartu The Wheel of Fortune. Wheel of Fortune itu ibaratnya kayak menunggu situasi dan kondisi membaik. Gitu, menunggu sebuah situasi dan kondisi itu membaik. Gini loh, ibaratnya kalau orang yang memang tiba-tiba mundur atau tiba-tiba hilang, berarti kan dia mundur tuh ya. Berarti tuh ada hambatan. Ibaratnya kalau orang jalan nih enak sama kamu, tiba-tiba dianya lihat batu gede nih depannya dia, kamu enggak, kamu yang jalan, dianya berhenti. Nah, berarti ada sesuatu di situ ya.
Nah, di sini ada kartu Five of Pentacles, teman-teman. Kalau kamu sudah pernah mendengar bahwa pasangan kamu atau orang yang kamu suka lagi terhimpit dengan masalah keuangan, ya nggak heran orang itu hilang-hilangan. Karena percaya dirinya juga hilang, otomatis. Kemampuan dia untuk bisa, nanti apa ya yang dia lihat dari gue, kalau seandainya gue gagal dalam ini itu yang terkaitan dengan pekerjaan, keuangan atau apapun, kan otomatis kalau kamu tahu dia takut kayak direndahkan gitu loh. Makanya kenapa dia diem, ya. Dan di sini dia tuh sedang kayak fokus dalam mengejar sesuatu atau memperbaiki sesuatu. Kartu Eight of Pentacles adalah orang yang mungkin siang malam nggak ada istirahatnya itu untuk berjuang akan sesuatu, gitu loh. Jadi energi dia tuh lagi habis. Kalau misalnya dia lagi fokus sama sesuatu, dan ini dirasa ya, ini tuh menyangkut dengan hidup matinya dia, dengan kenyamanan dia, dengan sesuatu yang menyinggung personal, dia pasti akan memprioritaskan itu. Gak pengen ngomong sama orang, aku pun juga begitu. Jadi gak semua orang yang kamu pikir kalau punya masalah tuh bisa ngomong, aku pengen sendiri, aku pengen nyelesain ini, capek gitu. Ngomong sama orang tuh gak ada solusinya, gak bisa dibantu. Ada kartu Four of Wands, di sini lebih menunjukkan apa? Dia tuh pengen kayak apa ya, berdiri sendiri. Kalau aku lihat kartu Four of Wands di sini tuh adalah sesuatu yang menuju kestabilan, dan dia tahu ini memang membutuh waktu dan sesuatu kesabaran gitu loh. Sesuatu yang memang apa yang harus dia lepaskan, apa yang harus diambil. Mungkin saat ini ada energi dari dia adalah untuk mengistirahatkan dulu hubungan kalian, untuk breakdown dulu semuanya, untuk kita di sini apa namanya, istirahat dulu. Itu bisa, karena tidak semua orang itu bisa multitasking. Kalau aku lagi ada masalah sesuatu, aku juga nggak akan gangguin pasangan aku. Mungkin aku akan memilih menghilang. Kenapa? Itu lebih baik. Kenapa? Daripada nanti dia ikut kepikiran, nanti kalau aku jelasin nanti begini begitu berantem, kayak gitu loh. Cari aman, teman-teman. Nah, di sini ada kartu Ace of Cups. Butuh penetralan, butuh sesuatu apa yang harus dilepaskan. Ibaratnya gini, aku lagi pengen ketenangan, ya aku nggak mau diribetin sama kamu, sama keluargaku, sama ini, ya aku punya my own space gitu loh. Apa yang harus aku lepaskan dulu, nanti kalau misalnya udah membaik baru aku ngomong lagi. Jadi berikanlah dia waktu, teman-teman, intinya begitu. Sekarang aku akan lihat ke depannya bagaimana, sampai kapan dia bungkam. Oke? Bagaimana ke depannya, kita akan lihat dari energi dia ya. Kalau aku lihat di sini ada kartu Nine of Wands. Mungkin kalau aku lihat ya, ada kerikil-kerikil yang menurut dia itu harus dibasmi dulu. Nah, sampai kapankah itu? Kalau saya lihat sih di sini kamu tunggu aja, maksimalnya ya 9 hari, kemudian 9 minggu, tapi nggak 9 bulan. Ya, 9 hari atau 9 minggu. Itu aja. Nah, nanti ketika sudah selesai dari 9 hari, biasanya di sini dia akan mulai menetralkan kembali pembicaraannya sama kamu. Dia akan ngomong lagi. Ya kamu tunggu aja, maksimal jelek-jeleknya ya sekitar semingguan lebih lah ya. Nah, di sini ada kartu Happy Squirrel. Setelah ini dilewati dalam waktu 9 hari atau 9 minggu ya maksimalnya. Ini kalau saya lihat Happy Squirrel itu menunjukkan bahwa ada energi keberhasilan, ada energi ketenangan di situ. Ya, ada sesuatu yang memang berjalan. Nah, di sini ada King of Swords. Nanti dia akan memulai komunikasi dengan kamu. Nah, nanti kalau misalnya dia sudah mulai komunikasi, kamu juga harus apa ya? Kamu harus juga tahu waktu, tahu sikon. Sebetulnya apa ya, nggak perlu mengungkit-ungkit, cuman bilang kamu kenapa sih belakangan ini, selama ini kamu baru hubungin aku lagi, alasannya apa? Biarkan dia menjelaskan ada apa. Berarti intinya gini teman-teman, selama apapun ya orang itu mau berapa lama dia tidak hubungin kamu, ujung-ujungnya tuh akan kembali kok, kalau seandainya dia sudah menyelesaikan satu perkara gitu loh. Mungkin ada alasan, beberapa alasan dia tidak mau melibatkan kamu. Ini aku buka ya. Ada beberapa alasan dia tidak mau melibatkan kamu. Dia tuh tidak mau kamu terus berharap dikala kondisi dia lagi sulit. Gitu. Yang kedua, ada kartu Queen of Cups.
dia butuh pengertian sebetulnya kala itu, ya. Dia nggak mau buat kamu kepikiran. Queen of Cups itu kan kamu nanti kalau kepikiran, kamu jadinya kayak nggak fokus dengan pekerjaan kamu, dengan sesuatu yang ada di kamu, cenderung kayak dia nih nyusahin kamu. Itu dia nggak mau. Ini yang terlihat ya. Kemudian kartu The Lovers, dia pengen mensinergikan energi sebetulnya. Tahu memang kalian itu dalam satu pikiran, satu tujuan, satu keinginan dan lain-lain. Tetapi di sini takutnya dia tuh ketika dia memberitahukan masalahnya yang sebetulnya tidak menjadi sebuah kapasitas kamu, takutnya akan makin merusak hubungan kalian. Apalagi kalau misalnya belakangan ini hubungan kalian itu sudah tensinya udah tinggi, hubungan kalian itu udah saling tegang-tegangan, ya kan? Nah, itulah yang dijaga gitu loh. Tetap ada standar level tertinggi. Memang caranya salah. Caranya dia adalah ya dengan hilang dari kamu, dengan apa dari kamu. Kalau kataku sih teman-teman, dalam pacaran atau hubungan, apalagi kalian masih pacaran, belum dalam ikatan pernikahan, itu biasa seperti itu. Ada komunikasi yang on off terus menerus, itu biasa. Kalau saran dari aku sih nggak usah dipikirin. Misalnya dia hilang nih, oh ya udah, mungkin dia lagi ada waktu, pengen waktu untuk sendiri. Tapi kalau misalnya memang sekira-kiranya di batas hati kamu, mau nunggu dia sampai kapan? Kira-kira mungkin nggak sih ya, secara logika orang itu kalau sayang perginya tuh sampai bulan-bulanan? Enggak kan? Kalau misalnya maksimal, oke lah aku tunggu sampai maksimal bulan ini. Ya udah, habis itu blok aja, nggak usah harapin dia kembali. Kalau misalnya dia mau menghubungi kamu kembali, dia bisa kok beli nomor di pinggir jalan banyak. Terus nanti dia tinggal ngomong, buka dong nomorku, aku nggak mau pakai nomor ini lagi, aku buangi cuma khusus hubungin kamu doang. Nah, itu kan bisa dari SMS. Sekarang nggak usah pusing teman-teman. Orang kalau diblok dari WhatsApp, kita punya SMS loh. Tinggal niatnya orang ini mau nggak hubungin kamu. Kalau misalnya dia memang lebih memilih untuk pergi begitu saja, ya berarti kamu tahu kualitas dia adalah orang yang tidak bertanggung jawab akan sebuah komitmen. Apa yang mau dituntut komitmen dari orang seperti ini? Gitu ya. Jadi kamu di sini jangan selalu menyalahkan diri bahwa semua masalah yang membuat dia pergi adalah kamu. Jangan salahkan dirimu. Aku nggak pernah mau di sini yang nonton ini menyalahkan dirimu sendiri dan dia pergi. Kecuali gini, ketika kamu pacaran sama dia, kamu tidak menghargai dia, kamu selalu nyuruh dia, kamu jongosin dia, kamu bejek-bejek dia. Itu memang gara-gara kamu. Tetapi kalau kamu merasa kamu saling menghargai, menghormati, bahkan kamu membantu dikala dia susah, tapi dia tetap pergi, ya berarti konsekuensinya dia kapasitasnya tidak bisa sama energinya dengan kamu, nggak kuat dengan tempaan energi kamu yang begitu baik, makanya dia pergi. Berarti dia nggak beres, gitu aja. Ya, aku cuman pengen di sini siapapun yang menonton videoku, jangan selalu berkecil hati yang menyebabkan sesuatu kegagalan atas seseorang. Nasib dia ke pekerjaannya jelek, dia nggak punya rumah, jungkir balik, itu bukan urusan kamu. Kecuali kalian sudah dalam ikatan pernikahan, itu pasti melibatkan dua pikiran. Kalau misal masih pacaran, jangan mau dibebani dengan hal-hal yang berat. Pacaran itu senang-senang. Pacaran itu bukan menghadapi satu masalah, tapi sama-sama menghadapi masalah. Kalau dari sini aja dia tidak mau terbuka, minimal kamu harus tahu alasannya apa dulu, ya kan? Kalau misalnya memang di sini tiba-tiba dia nggak ada kabar, menghilang begitu saja, anggap aja dia sudah ke yang lain. Berarti selama ini dia bohong sama kamu. Maksimal nunggu pasangan itu hanya sebulan. Kalau udah lebih dari 1 bulan, udah dari bulan Desember terakhir, udah lupain. Ngapain dipikirin? Berarti ya itu adalah cara semesta untuk mengeliminasi. Dari siapa aku bacakan energi-energi ini? Ya ini orang-orangnya, silahkan. Kalau misalnya nggak ada namanya juga nggak masalah, karena aku hanya meminjam energi dari orang ini. Mungkin di luar orang ini mungkin tidak ada yang pergi ya, tidak ada yang menghilang begitu saja, tapi setidaknya bisa jadikan kalian pelajaran gitu loh. Biar apa ya, biar nanti kalau ada masalah seseorang ini mungkin dalam pikiranmu tuh pergi atau dalam hidup kamu pergi, ya sudah,
kamu sudah mendapatkan pelajaran dari sini. Itu aja pesan aku. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. See you, I love you. Bye bye.